Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tajwid pada surat Yasin sampai pada ayat 22. Untuk Quran pojok halaman 441. Untuk jamaah, untuk santri Madin, Madin Ula, Madin Wusto, Madin Ulia, JTQ, Jamiah Tahsinul Quran, bisa dibuka surat Yasin itu, subscribe channel YouTube Masjid Agung Ibnu Batutah Channel. Jangan lupa untuk Quran pojok like, share supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pembahasan tajwid ini. Baik, kita mulai ayat 22. Dibacakan, ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Hati-hati untuk huruf wawu, jangan sampai wa, tapi wa. Wa ma bukan, tapi wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ila, wa bukan wa ya. Ulangi lagi. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Yuridnir rahman bidurrin la tughni anni. yuridnir rahman bidurrin la tughni anni. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
jannah. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayat ini ada ya sukun bertemu ya. Mat apa? Lupa. Mat alifat. Jadi jangan diidghamkan. Qaumi tidak, tapi dipanjangkan. Qala ya laita qaumi bukan diidghamkan. Karena banyak yang membaca qala ya laita qaumi. Hati-hati. Jadi ini mat alifat. Ya sukun bertemu ya. Cabangnya matobi. Jangan sampai diidghamkan. Seperti idgham bi gunnah jangan. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Sekali lagi. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jund. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min Wakafnya lebih sempurna kalau diteruskan. Tapi ini wakaf darurat. Nah, misalnya darurat di kalimat itu menghentikannya begitu. Jadi di ikhfa'nya dibaca dulu, baru diqol olah. Jund. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jund. Tapi lebih sempurnanya berhentinya di minas sama terus mengulang lagi. Tapi ini tadi namanya wakaf darurat. Tapi sudah boleh berhenti itu sudah boleh. Tapi lebih maksimal, lebih sempurna lagi kalau sampai kalimat minas sama. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Nah, itu lebih bagusnya begitu. Nah, tapi itu tadi praktek ketika menghentikan huruf-huruf qalqalah yang harus di tengah kalimat itu. Jaga-jaga. Kalau tidak dilatih bingung juga itu. Jundin menghentikannya gimana? Jund. Nah, ya. Min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. 1, 2, 3. Min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Ingkanat. Jadi ingkanat jangan sampai belok. Nah, ya, lurus saja. Ingkanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. In
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
ما لا يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Dha ini salah satu huruf isti'la. Jadi ketika ada huruf isti'la bersukun, nah itu sifatnya kan sama ngangkatkan istilah. Fa idzahum molor, bukan mul ya, itu zal. Jadi fa idzahum mullimun. Ulangi lagi. فاسأل منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها. Sukun diawali domah limus untuk mengistifalkan sifatnya sin. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ulangi lagi. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون. Baik. Catatan. Ketika kita membaca tartil seperti ini atau tahqiq, itu membutuhkan nafas yang lebih panjang. Sedangkan stok nafas kita ya desainnya tidak sama. Kalau para qori'ah itu mungkin nafasnya panjang-panjang. Tapi untuk orang umum seperti kita ini nafasnya pas-pasan atau bahkan Senin Kemis. Sedangkan tanda waqaf yang terdapat di Al-Quran itu kadang tidak terjangkau oleh nafas kita. Lah menyiasatinya kita harus tahu kalimat-kalimat yang memang bisa digunakan untuk waqaf dan ibtida. Dan ini penting sehingga di bahasan ilmu tajwid itu ada bab yang khusus membahas tentang waqaf dan ibtida. Sehingga kita tidak serampangan atau sembrono ketika baca. Berhenti sakar PDW.
Nah, jadi sekali lagi hanya Quran yang berhenti dan mengulang itu diatur. Yang lain tidak. Kalau berhenti, nggak boleh bernafas di tengah kalimat tidak boleh tanafus. Bahkan kalau sudah sengaja sampai terjadi hukum haram, tanafus tidak boleh. Berhenti tidak boleh sembarangan. Kita diajari disiplin. Kalau berhenti, ya di tempat berhenti. Kalau sampai tempat pemberhentian nggak nyampe, carilah tempat berhenti yang sesuai. Dan tapi diulang lagi. Nah, sehingga tidak sampai terjadi cacat kalimat, cacat ayat. Jadi biar kita tidak sembrono, itu nanti kita belajar khusus tentang mengenai wakaf dan ibtida. Oke, masih muda, masih kuat nafasnya. Jadi nafas nggak perlu berhenti-berhenti seperti tadi itu. Mungkin bertahan 10 atau 20 tahun lagi. Habis gitu ya kita tua juga nanti. Nah, itu pasti stok nafasnya nggak sekuat sekarang. Nah, kalau sudah nafasnya pas-pasan, itu kalau nggak ngerti perihal wakaf dan ibtida, ya bahaya. Nah, jadi maksud kita belajar ini menggali hukum bacaannya, menggali makhorijul hurufnya, mempelajari sifat-sifatnya, mengetahui perihal wakaf al-ibtida'nya, supaya tidak sampai terjadi seperti sabda Nabi, banyak orang yang membaca Quran, tapi justru Quran melaknatinya. Nah, kita sudah susah-susah, tapi ternyata kita sembrono, kita ngawur. Tapi memang bisanya begitu, bagaimana lagi? Nah, untuk zaman sekarang, yang namanya media untuk belajar sudah tidak kekurangan. Bahkan dalam situasi yang lockdown seperti ini, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana, bahkan masih bisa belajar lewat online, memanfaatkan teknologi. Masih bisa belajar, informasi masih bisa disebarkan, informasi masih bisa dijangkau. Nah, yang rukshoh itu kalau tinggal di hutan, tidak punya tetangga, tidak ada akses, tidak ada informasi, tidak ada internet. Jadi benar-benar kuper, benar-benar isolasi. Harus baca Quran saisone ya enggak apa-apa. Nah, kita ini umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Lah membaca kitab suci kok serampangan, sak senenge dhewe ngawur-ngawuran. Nah, ini tidak mencerminkan sebagai umat Islam. Nah, Rasulullah itu proses belajarnya 23 tahun. Nah, ini saya singgung sedikit. Nah, Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril selama 23 tahun wahyu Al-Quran itu turun. Dan beliau hafalkan semuanya. Rasulullah penghafal Quran sejati. 30 juz dihafalkan semua. Sahabat-sahabatnya juga begitu. Nah, bukan juz 30 aja, tapi 30 juz. Dan sunnah pertama yang diturunkan Allah adalah tilawatil Quran. Perintah sholat belum turun. Belum ada. Tapi Qurannya sudah turun. Lewat 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Jadi ketika dalam proses belajar penerimaan wahyu itu ada ayat di surat Al-Qiyamah itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Waktu malaikat Jibril membacakan itu Rasulullah ingin cepat menirukan, terburu-buru ingin meniru. Nah, setiap rasul dan nabi dan rasul itu punya dianugerahi sifat fatonah. Fatonah itu cerdas. Oh, semua nabi, semua utusan itu dikaruniai sifat fatonah. Jadi 4 sifat para rasul itu tablik, sidik, amanah, fatonah. Nah, itu semua utusan pasti cerdas. Nah, ini belajar itu ya gampang. Akhirnya waktu malaikat Jibril membacakan ayat, Rasulullah ingin cepat-cepat menirukan. Oleh malaikat Jibril ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
hei Muhammad, jangan terburu-buru kamu ingin menggerakkan lidahmu, ingin menggerakkan lisanmu. Makanya metode-metode mengaji itu adalah bekal atau peta. Ketika sudah masuk ke Al-Qur'an, ada jilid yang metode yang namanya tilawati, qiraati, iqra, al-barqi, jibril, an-nahdiyah, ummi, ada lagi apa? Banyak. Nah, semua itu adalah bekal untuk mempelajari, untuk membaca Al-Qur'an. Kalau Quran ini, baca Quran ini nggak penting, nggak mungkin metode-metode itu bermunculan. Bahkan pesantren-pesantren mengembangkan metodenya sendiri dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi Rasulullah pun ditegur oleh malaikat Jibril, jangan terburu-buru. Jadi kita kalau umat Islam baca Quran, ya aturan mainnya bagaimana? Mestinya harus dipenuhi. Kalau bukan umat Islam, masa umat sebelah akan baca Quran? Tidak mungkin. Yang baca Quran ya umat Islam. Karena kitab sucinya umat Islam. Nanti ditanya di alam kubur, ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran kita. Mocomu piye? Mau tahu mau moco apa ora? Apa hanya untuk hiasan itu di rumah? Apa hanya untuk lomba-lomba saja? Apa hanya untuk tampil-tampil saja? Enggak. Ini memang kitab suci yang secara bahasa artinya bacaan. Memang untuk dibaca. Nah, perintahnya untuk dibaca. Nah, dalam membacanya ada aturannya. Nah, aturan-aturan itu dikemas dalam sebuah keilmuan yang namanya tajwid. Nah, itu tata adab dalam tata cara membaca kitab suci. Nah, ini kita masih kemarin mengenai hukum nun sukun tajwid dasarnya sudah kita pelajari. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan ke makhorijul huruf, sifatul huruf dan gharib. Nah, jadi tips ketika membaca belum lancar, jangan memburu banyak dapatnya. Satu ayat diulang-ulang. Misalnya melancarkan surat Yasin ini. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Nah, ketika kita masih belajar, mungkin terjadi macet-macet, terbata-bata, tertegun-tegun, tidak masalah. Nah, diulang. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama. Diulang secara sempurna. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama. Kita nggak rugi kok melototi huruf-hurufnya Al-Quran. Melotot karena melihat titik di atas apa di bawah, 1, 2, atau 3 titiknya, itu sukun atau sifir, nggak ada ruginya. Wong kita baca WA itu telaten kok. Padahal grupnya HP saya itu grup tok. Buka hapus. Itu telaten kita buka WA. Baca, ada temen nge-share, kita manfaat kirim no. Gampang kita nge-share itu kalau sebatas info-info ambuk duit di-share no. Musim ngene nge-share berita sebelah. Nah, enggak ada ruginya. Apalagi pahalanya dihitung per huruf. Setiap satu huruf diberi 10 kebaikan. Kita enggak rugi ini melototi, neliti panjang apa pendek, panjangnya berapa. Kita nggak akan rugi ini dibaca dengung apa dibaca jelas. Lalu kitab suci, katanya kitab suci. Ada yang menistakan saja demonya berbulan-bulan sampai hari ini belum selesai. Tapi kita sendiri membacanya sering menistakan. Ada orang melecehkan, kita demo nggak terima. Tapi kita yang demo-demo ini, yang sering teriak-teriak Allahu Akbar ini, kalau baca juga nggak diatur. Masih sak senenge dhewe. Disuruh belajar ya enggak gelem.
Padahal sudah jelas. Membaca Quran wajib dengan menggunakan tajwid. Kita sering protes kalau Al-Quran dilecehkan. Tapi bacaan kita sering melecehkan. Loh kok bisa melecehkan? Berhenti tidak pada tempatnya, tanafus di tengah kalimat. Itu pelecehan. Bagi yang ngerti. Yang nggak ngerti ya nggak ada hukumnya. Orang nggak ngerti itu nggak ada hukumnya. Yang namanya nggak ngerti. Makanya kita selalu meniatkan membaca itu juga dengan belajar. Niat belajar membaca. Niat belajar memperbaiki bacaan. Namanya orang belajar itu ketika terjadi kesalahan bisa dimaafkan. Jadi, jangan sampai kita mengaku paling Islam, tapi bacaan Quran kita, bacaan ayat suci kita justru menistakan. Jangan sampai. Dengan kita wasilah belajar ini sama-sama memperbaiki kesalahan, sama-sama memperbaiki kekurangan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pandai, yang paling unggul, karena semua tidak bisa digunakan untuk jaminan. Amalnya tidak bisa digunakan untuk jaminan. Tapi kalau syafaatnya Quran sudah pasti. Quran memberikan syafaat itu pasti. Masalahnya kita dapat syafaatnya enggak. Kita dapat barokahnya apa enggak. Tentu ada kriteria, ada aturan untuk bisa mendapatkan itu. Mudah-mudahan dengan wasilah belajar ini bisa menjadi media atau menjadi wasilah perbaikan. Apa-apa yang kurang bisa tertutupi. Baik memperbaiki lahir maupun memperbaiki batin. Dan yang urusan batin ini, yang urusan hati ini yang lebih penting. Jangan sampai ada kuota itu dari stand up komedian itu. Kakinya sering melangkah ke masjid, tapi jempolnya sering membuat hati orang lain sakit. Mulutnya sering baca Quran, baca tilawah, baca zikir, tapi selesai baca Quran, omongannya juga menyakitkan hati. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya ayat yang kita baca, semakin banyaknya ayat yang kita hafalkan, juga bisa membimbing lisan kita untuk bisa mengucapkan yang menyejukkan. Menjadi ketika berbicara menyejukkan, ketika berbicara menyenangkan, dan tidak sampai melukai hati saudara, hati teman, dan hati yang lain. Karena kita di dunia ini hakikatnya sama, sedang sama-sama berjalan, sama-sama pengembara. Sesama pengembara jangan saling menghina. Kita jadi santri, jangan menghina yang belum nyantri. Jangan sampai merasa yang paling baik. Kita sudah hebat baca Quran, akhirnya merasa paling hebat. Justru merasanya ini yang jadi masalah. Jadi orang harus bisa merasa, jangan merasa bisa. Kita harus bisa merasa, jangan merasa bisa. Ya, mudah-mudahan takroran tadarusan malam ini memberikan menjadi inspirasi dan bisa menumbuhkan keinginan dan niat kita bersama untuk lebih baik lagi, untuk memperdalami, mendekati dan mengenal kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya, dan mari kita akhiri dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.